Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Halim Makki, salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dan saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah teori ekonomi makro. Mata kuliah yang saya ampu berbobot 2 SKS, di mana mata kuliah tersebut memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa guna untuk memahami konsep teori ekonomi makro, sejarah perkembangan ekonomi makro, faktor lahirnya teori ekonomi makro, dan sumber-sumber ekonomi makro. CPL Prodi Ekonomi Syariah sebagai berikut: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Yang kedua, menguasai dasar ilmu ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, dan manajemen perbankan syariah, serta lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, menguasai konsep teori dan kerangka analisis fiskal dan moneter berbasis ekonomi syariah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. CPMK teori ekonomi makro sebagai berikut: memiliki pemahaman dan kemampuan tentang konsep teori ekonomi makro, memiliki pemahaman dan kemampuan tentang sejarah perkembangan ekonomi makro, memiliki pemahaman dan kemampuan tentang faktor-faktor lahirnya teori ekonomi makro. Metode yang digunakan adalah ceramah dan pemaparan di kelas, presentasi tugas makalah, diskusi kelompok, dan kesimpulan. Sedangkan waktu pembelajaran mata kuliah teori ekonomi makro diampu dalam satu semester 16 kali tatap muka, diawali dengan kontrak perkuliahan, kemudian dilangsungkan dengan materi perkuliahan, serta dilakukan ujian tengah semester atau UTS, dan ditutup dengan UAS. Adapun bobot penilaian dari perkuliahan tatap muka, setiap tatap muka 5%, dengan total berjumpa 70%, ditambah UTS 10% dan UAS 20%, jumlah keseluruhan mencapai 100%. Materi mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa diantaranya konsep teori ekonomi makro, sejarah perkembangan teori ekonomi makro, faktor lahirnya teori ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, dan mari kita lihat video pembelajaran di kelas. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Hafidhahumullah jami'an. Amin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita akan masuk kepada pertemuan yang keempat, akan membahas tentang ekonomi makro. Di teori ekonomi makro ini kita akan membahas tentang teori ekonomi makro. Di ekonomi makro ini ada perbedaan ya antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teman-teman karena sudah sering belajar tentang ekonomi, tentang definisi ekonomi itu semuanya sama. Ada kemiripan. Contohnya apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan dengan memilih di antara berbagai alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan manusia yang berkaitan dengan ekonomi, pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi. Itu perbedaannya. Di antaranya ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro yaitu berbicara tentang unit-unit yang berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya individu, kecil, karena skupnya adalah mikro. Tidak berbicara dengan perekonomian yang besar. Contohnya bagaimana seorang rumah tangga mengalokasikan pendapatan untuk membeli barang jasa yang diperlukan. Kalau rumah tangga karena skupnya kecil itu cukup berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya kecil saja. Atau bagaimana perusahaan yang menentukan tingkat produksinya agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Tapi perusahaan yang dilakukan skupnya kecil. Ada perusahaan besar, ada yang kecil. Ini yang dinamakan ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro itu berbeda lagi. Ini berbicara yang lebih skala prioritas yang lebih besar. Contoh tingkat pendapatan nasional. Berbicara tingkat pendapatan nasional. Artinya tingkat pendapatan nasional itu bukan tingkat lokal, bukan. Ini karena skala nasional. Yang kedua tingkat kesempatan kerja. Ada tingkatannya kesempatan kerja, bagaimana kita punya kesempatan untuk kerja, terutama di pendapatan nasional. Lanjut, tujuan kebijakan ekonomi makro ada 3. Yang pertama tingkat kesempatan kerja penuh. Apa sih yang dimaksud dengan kesempatan tingkat penuh? Artinya memproduksi barang itu lebih banyak untuk ditentukan. Jasanya itu lebih banyak. Yang kedua peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi. Bagaimana ketika mengelola punya kesempatan kerja itu dikelola dengan memiliki produksi kapasitas yang lebih tinggi. Yang ketiga tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Ada yang produksi yang nasional yang tinggi, ada pendapatannya juga nasional yang tinggi. Semuanya dikelola, diproduksi dengan baik. Karena tingkatan nasional. Bagaimana kalau tingkatan lokal sama? Yang lokal juga kalau berbicara dengan ekonomi
mikronya itu ya dilakukan dengan baik, apalagi tingkat nasional. Memproduksi sudah di perusahaan besar karena berkaitan dengan makro ini ya lebih diperbaiki, lebih ditingkatkan. Selanjutnya, prestasi perekonomian secara makro. Apa prestasi perekonomian secara makro? Prestasi dapat dinilai dari 3 kriteria, yaitu tingginya laju inflasi, kemudian tingginya tingkat pengangguran, tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Itu dilihat dari ini, dari yang kecil hingga yang besar, terutama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau berbicara pertumbuhan ekonomi ya, kalau negara, seumpama negara ya bagaimana perekonomian yang dilakukan oleh negara itu ditingkatkan, kualitasnya diperbanyak dan semacamnya. Selanjutnya yang materi yang selanjutnya ada 4 macam pasar makro. Ada pasar komoditi, kemudian pasar uang, juga ada pasar bursa. Berbicara dengan pasar komoditi di sini, dalam semua berbagai jasa dianggap identik dengan yang homogen. Artinya ada kesamaan. Bagaimana agregat supply komoditi, kemudian agregat demand komoditi, atau hubungan antara suku bunga bank dengan konsumsi. Kalau suku bunga rendah, harga barang tidak murah, dan seterusnya, berkaitan dengan pasar komoditi itu. Biasanya kalau pasar kalau murah, barangnya itu mendadak, seterusnya. Kalau pasar uang, itu jumlah uang beredar merupakan penawaran, ya. Penawaran uang, jumlah uang yang diedarkan kepada masyarakat, permintaan uang, jumlah uang yang diminta, yang dipengaruhi oleh yang pertama pendapatan, yang kedua adalah aktiva real, yang ketiga adalah suku bunga, dan seterusnya. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, materi tentang makroekonomi. Jika teman-teman ada pertanyaan, kita pertajam di diskusi. Monggo, kalau ada pertanyaan disilahkan. Saya lupa. Nama saya Dina Lukmana. Jadi dari beberapa materi yang sudah dipaparkan tadi, saya ingin bertanya, bagaimana sih Bapak cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro ataupun ekonomi mikro? Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada yang menjawab, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya tentang bagaimana cara meningkatkan ekonomi mikro atau ekonomi meningkatkan ekonomi mikro atau makro itu bagaimana kita untuk melaksanakannya. Kalau ekonomi mikro, ekonomi yang kecil, calon-calon pengusaha atau pengusaha yang individu, produksinya itu dilaksanakan, diberikan dengan pengemasan inovasi-inovasi yang lebih bagus, lebih mapan, sehingga pendapatan yang diinginkan dari ekonomi mikro itu bisa meningkat. Kemudian kalau ekonomi makro itu bagaimana perusahaan itu inovasinya lebih tinggi, jejaringnya lebih tinggi untuk menawarkan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Tidak mungkin perusahaan itu ketika memproduksi suatu barang karena bersifat makro itu hanya kelompok-kelompok tertentu. Pastinya dia memberikan informasi-informasi pada masyarakat lebih
luas, lebih-lebih secara nasional. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Cukup sekian dari saya. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan pembacaan Qul Asri. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang nafi barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Asri inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.